Halo Dreamers, kalian pernah gak sih ketika kalian belajar udah berjam-jam sampai larut malam tapi tetap gak masuk ke otak gitu? Kalian pernah gak sih ketika kalian belajar tapi dikit-dikit bosen gitu, baru 5 menit, 10 menit udah bosen, akhirnya gak belajar deh. So, video kali ini akan membantu kalian bagaimana kalian bisa belajar secara efektif dan juga efisien selama kalian berada di rumah. So, tonton terus video ini sampai akhir ya. Hai, balik lagi bersama aku, Fauzi, di channel Jejak Zamzami. Makasih buat semuanya yang udah nonton video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa yang buat nonton, silahkan tonton dulu video-video yang ada di channel ini, yaitu video seputar beasiswa, perkuliahan, dan juga cara untuk keliling dunia secara gratis. Aku ingatkan lagi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and share to your friends supaya channel ini semakin berkembang. So, kita gak usah banyak basa-basi. Aku akan ngasih ke teman-teman semuanya 9 tips bagaimana kita bisa belajar secara efektif dan efisien selama kita berada di rumah, atau teman-teman yang lagi di asrama ya di asrama, yang di kos ya di kos, dan dimanapun teman-teman berada. Pertama, punya tujuan. Hal yang paling penting ketika kita belajar adalah memiliki tujuan. Kita harus belajar ini tuh kenapa, kemudian bagaimana kita cara menyelesaikan pelajaran ini. Jadi selalu mulai hal apapun itu dengan kata mengapa. Mengapa kamu harus ngelakuin ini? Mengapa aku harus belajar hubungan internasional misalkan? Mengapa aku harus belajar diplomasi publik? Mengapa aku harus belajar politik internasional? Nah, itu harus benar-benar ada tujuannya dulu, sehingga ketika kita membaca, kemudian ketika kita belajar, itu benar-benar akan ngerasa enjoy aja gitu. Karena kita udah punya target, udah punya goals, apa sih yang akan kita tuju, kayak gitu. Lalu mungkin teman-teman bertanya gitu, bagaimana sih cara menetapkan tujuan, cara menetapkan goals? Sebenarnya ada banyak cara dan juga ada fase-fasenya. Cuman yang ingin aku kasih di sini cara singkat adalah mulai dari apa yang kamu cintai. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Karena ketika kita cinta atau suka terhadap sesuatu, itu gak bakal ngerasa berat aja gitu. Coba deh bedain mata kuliah atau pelajaran yang benar-benar teman suka dengan teman-teman yang gak suka gitu. Kalau yang gak suka ini sesulit atau segampang apapun, kita bakal ngerasa sulit gitu. Tapi kalau yang kita udah suka, segampang atau sesulit apapun, kita akan ngerasa gampang aja, enjoy gitu. Sekalipun ada tantangan, kita pasti akan menghadapinya. Nah, untuk cara bagaimana menentukan goals, nanti aku akan bikin di video lain supaya lebih jelas aja. Oke. Yang kedua yaitu jauhkan HP. Ini menurut aku hal yang paling penting sih. Benar-benar teman-teman harus jauhin HP. Jadi ketika teman-teman belajar, itu jangan sampai HP itu kayak ada di pinggir teman-teman gitu. Kalau aku, biasanya aku umpetin HP-nya. Entah itu di bawah kasur, entah itu di bawah bantal, atau misalkan dimasukin ke laci lemari. Karena kalau misalkan ditaruh di pinggir aku, mau itu di silent, mau itu nada getar doang, atau bahkan nggak di silent, kita akan otomatis aja gitu loh. Tangan ini tuh bakal otomatis untuk nangkep HP-nya gitu. Apalagi kalau misalkan kayak aku kasusnya, aku kan nggak punya pasangannya, jadi HP aku ya sepi. Kemudian HP aku nggak ada yang ngechat. Nah, akhirnya ketika ada yang ngechat, ting 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 ting, yo wes aku langsung buka gitu, karena ada yang ngechat tuh seneng gitu loh. Nah, makanya supaya gak kayak gitu, jadi mendingan umpetin aja. Ketiga yaitu bikin time log. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan time management. Jadi aku pernah ngepost di IG, nah ini. Nah, di postan itu aku bilang kenapa sih kita harus memiliki time management yang baik. Jadi kita gak hanya bikin to-do list gitu, apa yang bakal kita lakuin. Misalkan satu, hari ini kita bakal makan, kedua olahraga, hari ketiga apa, misalkan kayak gitu. Nah, itu gak hanya to-do list doang gitu, dan itu sebenarnya udah ada penelitiannya secara ilmiah, dan hal itu sebenarnya nggak akurat gitu. Karena terkadang otak kita itu ya lebih jahat gitu. Kalau misalkan lagi pinter, ya pinter banget gitu, otak kita tuh bisa menyelesaikan masalah misalkan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalau lagi stres, kemudian lagi nggak bisa dikendalikan gitu, kayak seakan-akan bodoh aja otak kita tuh ngelakuin apa aja gitu, sampai ke pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, makanya time log ini yang berdasarkan waktu, jam 8 sampai jam segini gue mau ngapain, jam 9 sampai jam segini mau ngapain.
Nah, ini adalah hal yang sangat efektif gitu ketika teman-teman mau belajar juga. Nah, aku ada sedikit video ketika malam aku bikin time log, tapi ini sebenarnya agak rinci ya. Cuman aku pengen mendokumentasikannya aja. Here we go. A few moments later. Hai. Jadi sekarang jam 10:19 ya. 10 malam, dan gua mau nata waktu buat besok itu gua ngapain aja. Dan biasanya emang gue lakuin malamnya gitu supaya kayak bangun pagi itu gue udah tahu gitu gue tuh harus ngapain. Biasanya gue udah tulis kayak semingguan ke depannya gitu. Semingguan ke depan itu gue mau ngapain, kemudian jam berapa itu mau ngapain ya, pokoknya udah detail banget di laptop. Jadi nanti gue itu tinggal naruh doang nih di boardnya kayak gitu. Nah, ini yang kemarin hari Kamis ya, maksudnya yang hari ini. Jadi gue mau buat jadwalnya buat besok. Biasanya emang kayak gini. Keempat yaitu belajar secara rutin. Ingat, rutin bukan berarti belajar dengan waktu yang lama. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dengan rutin, bukan belajar dengan waktu yang lama. Kalau aku ketika belajar biasanya mengalokasikan waktunya kayak gini. Pagi-pagi itu 45 menit sampai dengan 2 jam untuk belajar. Mulai dari jam 7 sampai jam 9. Karena emang aku gak ada kuliah jam 7-an kayak gitu. Dan waktu pagi itu adalah waktu yang gampang banget buat masuk ke otak kita. Nah, dan untuk siangnya biasanya aku hanya mengalokasikan waktu sekitar setengah jam. Karena waktu-waktu siang itu bagi aku udah sulit buat mikir gitu. Dan biasanya kalau gak ngedit video yang santai-santai ya, biasanya aku pakai waktu itu buat tidur siang. Sorenya 50 menit ya sampai 1 jam kayak gitu, kemudian dilanjut malam sejam sampai 2 jam. Nah, itu kurang lebih alokasi waktu yang biasanya aku lakukan untuk belajar. Jadi emang harus pakai time log gitu, kapan aku harus belajar, kapan aku harus makan, kapan aku harus olahraga, dan kapan aku harus main. Begitupun kapan aku harus video call sama dia. Kelima yaitu olahraga. Loh, kan gue mau ujian, masa sih olahraga, kan nanti capek. Loh, aku tuh mau belajar, pengen fokus, pengen santai, pengen nyaman. Olahraga gitu, nanti capek dong. Itu emang agak-agak nyambung juga sih ya kalau didengerin secara sekilas. Kalau kata-kata orang ambisius, mending gue pakai waktunya buat belajar daripada buat olahraga yang ngabisin waktu aja gitu, misalkan setengah jam sampai sejam olahraga, belum nanti itu istirahatnya, nunggu ke mandi itu kan harus keringatnya turun dulu gitu ya. Tapi tahu gak sih, olahraga itu bisa menyebabkan cara kerja otak itu lebih baik dalam menangkap informasi-informasi yang baru. Kenyataannya ternyata udah ada penelitiannya. Secara kimia, peredaran darah dan berbagai hormon yang muncul setelah olahraga sangat bermanfaat terhadap pola pembelajaran. Hormon seperti dopamin, serotonin, dan neuropineprin yang berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam hidup kita itu muncul gitu, yang menyebabkan pikiran kita jadi fresh, belajar jadi tenang, jadi nyaman, fokus, jadi ya gampang masuk aja gitu. Berdasarkan penelitian yang dibuat tahun 2013 oleh US National Library of Medicine Institute National of Health menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang mengalokasikan waktunya untuk bersepeda mulai dari 15 sampai 30 menit setiap harinya itu lebih baik untuk kemampuan kognitif dan ingatan mereka dibandingkan orang yang tidak bersepeda sama sekali. Di sini gak usah bersepeda, yang penting olahraga kayak gitu sih. Selain itu, penelitian dari Psychosocial Medicine menyebutkan bahwa bersepeda selama 15 menit dapat menyebabkan pengurangan terhadap kortisol, yaitu hormon yang bisa membuat seorang itu menjadi stres gitu. Kalau aku sih ngelihat olahraga ini tuh bagaikan sebuah mobil dan juga kerangkanya. Jadi ketika kita berolahraga, fisik atau kerangka si mobilnya tadi itu akan lebih sehat dan lebih kuat gitu. Hasilnya ketika sebuah mobil diisi dengan materi-materi yang banyak,
atau jiwa kita gitu sebagai manusia diisi dengan materi-materi asupan-asupan pembelajaran, dia akan bisa berjalan dan menerimanya dengan lancar gitu. Kelima yaitu teknik belajar. Sebelum ke teknik belajar, aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua. Jadi aku pernah baca biografi beberapa orang yang kaya di dunia ini, dan mereka mengalokasikan kesuksesannya dengan beberapa formula. 3 formula sih. 50%-nya dialokasikan untuk mindset, 30%-nya dialokasikan untuk modeling atau strategi bagaimana dia mencapai apa yang dia impikan gitu. 20%-nya dia gunakan untuk kerja keras. Nah mungkin kenapa sih kerja keras di akhir, kenapa sih gak kerja keras 80%, sisanya 10-10 gitu. Nah itu nanti kita akan bahas lagi di pembahasan yang lainnya. Nah yang ingin aku sampaikan dalam teknik belajar ini adalah jangan terpaku pada waktu. Cara belajar apapun itu sah-sah aja, tapi pastikan teman-teman itu punya mindset bahwa aku harus belajar dengan enjoy tanpa mikirin waktu. Maksudnya bukan berarti gak mikirin waktu sampai jam 12 malam dan lain-lain, tapi jangan dikejar waktu gitu. Nah, dibandingkan teman-teman terikat dengan waktu, mendingan teman-teman fokus pada apa sih yang ingin aku pelajari, apa sih yang ingin aku kuasai. Aku pengen ngasih tahu ke teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Cara belajar dengan barbar gitu ya, dikejar-kejar waktu, kemudian nggak tahu waktu gitu. Ini adalah cara belajar yang tidak efektif. Mungkin teman-teman ngerasa, oh aku udah lama banget belajar nih, jangka waktu atau alokasi waktu yang aku berikan untuk belajar sangat lama, sehingga teman-teman semua dikasih predikat oleh teman-teman di sekitarnya adalah orang yang sangat rajin, super rajin, orang yang ambis. Tapi coba bayangin deh, bener gak sih ketika teman-teman belajar lama itu bakal masuk gitu? Berdasarkan sedikit pertanyaan yang aku tanyakan ke teman-teman aku yang suka belajar kayak lama gitu setiap hari bahkan sampai gadang-gadang, mereka bilang ke aku kalau mereka tuh ngerasa capek dan materi yang mereka pelajari itu gak masuk gitu. Masuk sih, tapi besok lupa lagi gitu. Jadi gak 100% masuk. Jadi gimana gitu kan teknik belajar yang bisa membuat diri kita tuh belajar dengan efektif dan juga efisien gitu. Aku pribadi lebih percaya ke belajar yang secara singkat, belajar dengan rutin, tapi dilakukan terus-menerus gitu. Aku tuh gak pernah belajar lebih dari 5-6 jam gitu setiap harinya. Tapi aku lakuin kayak 5 jam ke bawah itu buat belajar setiap hari. Dibandingkan aku belajar sampai larut malam, kemudian karena besoknya itu aku teler, aku ngantuk, ya aku gak belajar gitu. Jadi belajar singkat di sini maksudnya teman-teman belajar dengan waktu-waktu yang pendek, jadi dipecah-pecah gitu. Ketujuh yaitu Pomodoro. Nah, Pomodoro ini tuh merupakan salah satu cara belajar dengan waktu yang singkat. Loh, kok malah belajar yang singkat yang benar-benar efektif? Kenapa gak lama? Teknik Pomodoro ini benar-benar bisa teman-teman lakuin dengan step-step kayak gini. Pertama, fokus dulu nih, apa sih yang mau teman-teman pelajarin? Jangan sampai dalam satu waktu itu mempelajari berbagai topik gitu. Cukup satu topik aja, cukup satu fokus yang mau teman-teman pelajari. Setelah teman-teman menentukan topik apa, teman-teman tinggal nge-set stopwatch selama 25 menit. 25 menit teman-teman belajar tuh baca-baca lewat video, lewat buku, entah apapun itu yang membuat teman-teman nyaman. Setelah itu istirahat selama 5 menit. Jadi 25 menit, istirahat 5 menit. Totalnya setengah jam. Nah, setelah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, nah teman-teman boleh baru 25 menit sampai 30 menit untuk istirahat secara total. Di sela-sela teman-teman tadi belajar yang 25 menit kemudian diulang selama 4 kali, coba teman-teman alokasikan waktu beberapa menit di antara itu gak hanya untuk membaca tapi juga untuk mengerjakan soal. Kalau misalkan yang saintek kan biasanya ada hitungan-hitungan atau soal-soal ganda dan lain-lain. Kalau misalkan jurusannya kayak aku yang sosial, itu lebih ke nulis lah gitu, atau misalkan bikin coretan-coretan lah, atau bikin poin-poin lah kayak gitu. Hal ini sesuai dengan penelitian dari University of Washington pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa sebenarnya belajar yang efektif itu adalah belajar dengan cara mengerjakan soal-soal gitu. Tapi jangan sampai teman-teman belajarnya A, ngerjain soalnya yang Z gitu. Kita belajarnya tentang B, ngerjainnya yang C gitu.
yang sesuai juga tahapan-tahapannya. Kalau misalkan ngerjain SBMPTN gitu ya, atau misalkan lagi belajar IPA yang kelas 2 SMP, nah jangan sampai ngerjain biologi yang setara kampus gitu, kan gak nyambung gitu ya, kayak gitu. 8 yaitu V6. Ini teknik yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman suka berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan Pomodoro. Kalau Pomodoro itu kan lebih mengatur waktunya tuh dengan jendela belajar gitu ya. Kalau ini tuh lebih ke praktek. Jadi siklus untuk V6 itu ada 4 tahapan. Pertama, sama sih, pilih materi dulu, fokusnya apa, yang mau dipelajarinya tuh apa. Setelah itu, kita ajarkan materi yang kita pelajari kepada orang yang awam dengan bahasa yang sederhana atau bahasa kita sendiri gitu, bukan bahasa akademik. Setelah itu, cek bagian-bagian yang teman-teman masih ngerasa gap atau masih ngerasa kurang gitu. Nah, pelajari bagian itu yang gap tadi atau yang teman-teman ngerasa kurang. Setelah teman-teman pelajari, balik lagi ke siklus yang tadi, yang kedua, yaitu teman-teman ajarin lagi ke orang yang awam dengan bahasa yang sederhana. Kalau mereka paham, berarti teman-teman udah paham juga, kayak gitu. Terakhir yang 9 yaitu the best of the best. Teman-teman ketika belajar itu bukan menghafal tapi harus mengerti. Aku nggak tahu ya kalau misalkan di Saintek itu memang benar-benar harus menghafal atau mengerti, karena aku bukan anak Saintek. Tapi untuk sosial, ketika misalkan kita menghafal itu susah banget. Kemudian menurut aku belajar apapun itu kita jangan menghafal tapi kita harus mengerti. Bagi aku kalau mengerti itu udah otomatis menghafal. Tapi kalau menghafal itu belum tentu otomatis mengerti gitu. Makanya kita harus benar-benar tahu dulu tekniknya apa aja yang mau kita pelajari, kemudian cara belajarnya gimana, dan ketika kita belajar pastikan bahwa kita tuh mengerti bukan menghafal. So, video kali ini dicukupkan sekian, dan buat teman-teman semua yang pengen tips and trick apalagi dari pengalaman aku dan juga buku-buku yang aku baca, silahkan tulis di kolom komentar. Misalkan tips untuk berprestasi, kemudian tips untuk mahasiswa baru, tips belajar bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, share to your friends, and subscribe this channel supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi anak muda Indonesia dan seluruh dunia. So, thank you so much buat teman-teman yang sudah menonton. See you and goodbye.